Selamat pagi, siswa kelas 2B. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Oke, good morning, Briella. Ya, kita lanjut ya, Briella. Topik hari ini adalah mengenai pantai. Buku SKS IPA halaman 31. Pantai. Oke. Zevanya, silakan baca dulu Zevanya, deskripsi dari pantai. Yes, Miss. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya Semenanjung Malaka. Thank you ya Zevanya. Selanjutnya coba saya panggil Felicia Austin. Ya, Miss. Lanjut baca kembali. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tentunya Semenanjung Malaka. Oke, thank you ya, Kalisa. Ya, pantai merupakan perbatasan antara daratan dan laut. Perbatasan antara darat dan laut. Ya. Kemudian pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Ya, pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Ada istilah tanjung. Tanjung, pantai yang menjorok ke arah laut. Pantai yang menjorok ke arah laut. Yang menghadap laut disebut tanjung. Coba saya panggil Jen Marcel. Jen, apa itu tanjung, Jen? Tanjung adalah pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Oke, terima kasih, Jen. Sekarang saya mau panggil Gilbert Maxwell. Gilbert Maxwell. Yes, Miss. Apa itu semenanjung? Semenanjung adalah Semenanjung Malaka. pengertian dulu nak. Semenanjung adalah Tunjung laos yang tanjung yang luas. Ulang, tanjung yang luas. Yang luas. Disebut Tanjung yang luas disebut Semenanjung. Oke, thank you ya. Gilbert fokus ya Gilbert. Wajahnya ke arah kamera Gilbert, diperhatikan ya. Saya ulangi sekali lagi. Apa itu semenanjung, Kevin? Kevin belum disuruh tulis, Kevin belum nak. Kamu sedang memperhatikan aja ya. Kita nggak ada nulis. Apa itu semenanjung? Pantai yang tanjung yang luas disebut semenanjung. Oke, contoh semenanjung yang ada di Indonesia. Semenanjung apa? Semenanjung Malaka, Miss. Oke, sekarang Kevin jangan pegang pensil dulu.
Ya, Kevin jangan pegang pensil dulu, buka tangannya ya, perhatikan dulu ya Kevin. Itu tugasmu ya Kevin. Kevin, nah ya, jangan pegang-pegang pensil dulu. Oke, yang baru hadir, ada yang nanya halaman berapa? Halaman 31. Nah. Sudah? Yang baru hadir, yang baru join di Zoom. Nah, halaman berapa, Miss? Halaman 31. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjutkan, Miss mau panggil Princesa. Silakan baca kembali. Pantai merupakan Princesa. Tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Tidak hanya hewan, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya tumbuhan bakau dan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. Terima kasih, Princesa. Sekarang baca kembali ya, Jailin. Pantai merupakan Jailin. Yes, Miss. Oke, baca yang kuat suaranya ya, Nak. Jangan bisik-bisik ya, Jailin. Bisa? Oke, silakan. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Tidak hanya hewan, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya tumbuhan bakau dan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat menjual ikan dan pembuatan garam. Sudah? Oke, terima kasih Jailin. Next time harus lebih jelas lagi suaranya ya Jailin. Ya, yuk harus semangat ya. Jailin, terima kasih. Ini ulangin lagi ya. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Nah ya, jadi pantai tadi katanya tempat hidup hewan. Hewannya yang hewan bagaimana? Hewan penyu dan kepiting. Ini hewan apa? Hewan penyu. Jadi hewan penyu ini yang betinanya ya, itu suka sekali dia meletakkan telur-telurnya di daerah pinggir pantai. Nah, jadi setelah telurnya menetas, jadi anak penyu ini nanti berjalan ke arah laut, ke arah laut lah ya, untuk berenang. Ya, balik ke habitatnya di air. Jadi dia hanya meninggalkan telur-telur di dalam pasir-pasir putih di pinggir-pinggir pantai. Nanti bisa netas sendiri telurnya. Nah, nanti akan berenang sendiri di laut seperti ini. Ke habitatnya, tinggalnya kan di laut. Nah, kemudian selain penyu, ada lagi hewan kepiting. Nah, ya hewan kepiting yang catitnya 2 ini, ya. Nah, jadi hewan kepiting juga suka meninggalkan anak-anaknya di dalam pasir-pasir putih itu. Nanti kalau misalnya kita lihat kita congkel pakai kayu ya, ada lubang-lubang seperti semut, itu isinya kepiting semua. Nah, ya, jadi kepiting juga suka sekali di pinggir pantai. Kadang-kadang jalan-jalan ya di batu-batu daerah pinggir pantai. Sama seperti penyu, dia nanti bakalan balik ke habitatnya di laut, berenang kembali. Begitu ya. Ini juga bisa dikonsumsi untuk makan. Sumber protein hewani juga ini, protein. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain hewan, ada juga tumbuhan. Tumbuhannya biasanya istilahnya ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau katanya juga hidup dan tumbuh di daerah pantai. Ini ada manfaatnya ini. Tumbuhan bakau ini ditanam di pinggir-pinggir pantai. Nanti saya jelasin ya lebih detailnya. Selain itu adalah pohon kelapa.
Nah, pohon kelapa juga identik ya, tumbuhan yang di daerah pantai. Oke, saya mau panggil Geoffrey. Geoffrey, silakan baca Geoffrey. Pohon kelapa membutuhkan sinar matahari yang berlimpah sehingga dapat tumbuh dengan baik di pantai yang dapat sinar matahari langsung, namun juga dapat tumbuh dengan baik di Dataran rendah. rendah, yakni mulai dari garis pantai sampai 600 meter di atas permukaan laut. Oke, thank you. Geoffrey. Nah, saya rasa anak kelas 2B ini pasti pernah diajak keluarganya ke daerah pantai. Benar ya? Main-main di pinggir-pinggir pantai itu ya dengan air laut ya, sangat indah sekali pemandangannya. Miss yakin pernah ya Grace Hilarichen? Grace, silakan duduk yang tegak, Nak. Nah, ya jadi sudah tahu pantai ini merupakan dari kelompok daratan. Karena apa? Dia perbatasan ya antara darat dan laut ya. Banyak sekali hewan-hewan yang hidup di sana. Termasuk tadi yang Miss bilang ya, ada penyu, kepiting, kemudian tumbuhan bakau, kemudian tumbuhan kelapa. Oke, ini adalah pantai yang ada di Indonesia. Contohnya saja Pantai Wayak Raja Ampat Papua. Pantai Wayak Raja Ampat ini dijadikan sebagai tempat objek wisata. Ya, siapa yang sering ke pantai? Yang pernah diajak keluarganya ke pantai untuk liburan misalnya? Senang sekali ya sepertinya ya kalau sudah liburan ke pantai, nah, ya melihat langsung hewan-hewan air ya, melihat ombak, benar ya. Nah ya ini mau kita pelajari sekarang, kita lanjut lagi. Nah selain itu pantai dijadikan sebagai tempat wisata, makanya kita bisa berkunjung ke sini. Nah, Mami juga suka dengan pantai ya, tempatnya cantik ya. Nah, kemudian selain tempat objek wisata, pantai juga dijadikan sebagai tempat jualan ikan loh. Ya, hasil tangkapan si nelayan dari laut. Ikannya ini sangat segar sekali, ya. Jadi kalau anak-anak suka makan ikan, sumber protein juga. Ingat ikannya ikan yang segar, barusan ditangkap oleh si nelayan tadi. Langsung dijajakan di pinggir-pinggir pantai untuk dipasarkan ke masyarakat yang mau beli ikannya. Nah, kemudian selain tempat penjualan ikan, daerah pantai ini juga tempat pembuatan garam. Tahu garam dapur nggak di rumah? Di dapur lah. Ada ya, garam rasanya bagaimana? Priscilla, Lucina, James, Jen. Rasanya apa? Hah? Iya, asin, rasanya asin. Jadi pembuatan garam juga ada di daerah pantai ini ya. Oleh si petani garam. Petani garam namanya ya. Ini nelayan, penjual ikan ya. Oke, segar-segar sekali ikannya. Ini adalah petani garam yang mau menjual garamnya ke masyarakat. Oke, iya pembuatannya ada di pantai untuk garam. Saya tambahkan sedikit ya mengenai pantai Cornelius, Lucina, James, Jen. Karena di buku kamu hanya sedikit saja keterangannya. Jadi ini tambahin sedikit saja ya. Dengarkan, pantai nama lainnya pesisir. Apa namanya? Pesisir. Ya, pantai atau pesisir sama. Adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, ya, dan terdapat di daerah pesisir laut. Jadi, kalau katanya sudah pantai, pasti salah satunya adalah tanahnya ini pasir-pasir putih. Ini bagian dari pantai. Karena perbatasan laut dengan daratan. Kalau di rumah kita kan tanahnya warna hitam ya. Hitam, coklat-coklat hitam gitu ya.
Tapi kalau di pantai ini identik dengan tanahnya berpasir putih. Nah, ini dia. Berpasir putih. Sudah tahu? Pesisir atau pantai nama lainnya. Nah, daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai. Oke. Nah, ya, tuh kelihatan pasir putihnya banyak sekali. Pasti tahu lah anak-anak yang sering berkunjung ke pantai yang ada di Indonesia. Yang hobinya liburan, ya. Pasirnya warna apa? Warna putih. Sudah di pinggir pantai. Sekarang saya menjelaskan ciri-ciri pantai. Baik, saya panggil ya. Kaudilo, silakan baca kembali. Ciri-ciri pantai yang kuat ya Kaudilo, supaya jelas semua. Ciri-ciri pantai secara umum dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian pantai adalah suatu wilayah pembatasan antara daratan dengan lautan. Mengacu pada definisinya, adapun ciri-ciri pantai adalah sebagai berikut. Oke, ciri-ciri pantai yang pertama, semua teman-teman anak-anaknya ya kelas 2B, temannya sedang membaca, kalian dengarkan dulu ya Gese dengarkan dulu. Silakan lanjut Kaudilo. Yang pertama apa ciri-cirinya? 1. Pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. 2. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Oke. Nah, jadi pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen. Garis pantai itu apa? Batas pertemuan antara bagian laut dan daratan. Batas antara bagian laut dan daratan. Ya. Kemudian tanahnya yang berpasir. Ini dia. Tanahnya yang berpasir. Lanjutkan, Kaudilo. Poin yang ketiga. Kaudilo. Oke, sudah ditutup ya. Saya panggil Gese. Gese Purba. Gese. Ada Gese? Oke, saya ganti yang lain ya. Quincy. Masih dalam ciri-ciri pantai ya Quincy. Poin ketiga ya Quincy. Silakan. Daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar pantai karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bakau. Setiap pantai memiliki aura, yaitu wilayah badan air. Tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, atau bendungan. Tidak jarang di sekitar pantai terdapat
dan masuk yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak di daratan lebih daratan. jauh. Oke, thank you ya, Swinji. Selanjutnya adalah jenis-jenis pantai. Ya, Alessandra Bintang. Silakan Alessandra, jenis-jenis pantai. Yes, Miss. Jenis-jenis pantai. Jenis-jenis pantai dapat dibedakan berdasarkan bentuknya berikut. Ini adalah beberapa jenis pantai berdasarkan bentuknya. Oke, yang pertama, jenis pantai. Pantai landai, yaitu pantai yang memiliki topografi relatif datar. Beberapa yang termaksud dalam jenis pantai ini adalah pantai delta, pantai estuari, pantai mangrove, dan pantai bukit pasir. Selanjutnya, Dua, pantai curam, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung aktif akibat ombak yang besar. Ini dapat ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa dan pantai barat Pulau Sumatera. oke, thank you Alessandra. Selanjutnya, Briella. Bentar ya, Briella. Oke, Briella silakan. Yes, Miss. Pantai bertebing, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai. Pantai karang, yaitu pantai yang terbentuk ketika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Pantai jenis ini dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih Briella. Baik. Ya. Tadi yang jenis pantai sudah disebutkan oleh teman-temannya. Ada pantai landai, ya. Pantai yang memiliki topografi relatif datar, ya. Pantai curam, pantai yang memiliki topografi dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Kemudian pantai bertebing, pantai yang memiliki permukaan tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus. Yang terakhir adalah pantai karang, ya, pantai yang di dasar lautnya ada terumbu karang. Tahu terumbu karang? Tumbuhan.
Ya. Oke, Gilbert. Perhatikan dulu ya Raiman, James. Kita lanjut ke manfaat pantai. Ya. Apa saja manfaat pantai itu? Coba dulu saya panggil. Rena. Jonathan, silakan baca. Manfaat pantai secara umum. Pantai secara umum. Keberadaan pantai memiliki banyak manfaat bagi manusia secara umum. Berikut ini adalah beberapa manfaat pantai tersebut. Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. Oke, pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Ya, masih dengan Renat yang baca ya Renat. Kita lanjutkan manfaat pantai yang berikutnya. Selain objek wisata dan pengolahan garam, adalah lanjut Renat, pantai. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pantai dapat membantu mengecah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. Oke, yang terakhir, daerah. Daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Oke, tempat hidup hewan air ya, manfaat dari pantai. Oke, selanjutnya setelah manfaat pantai, kita lanjut mengenai pantai-pantai yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai objek wisata. Mungkin kalian pernah berkunjung ke salah satu pantai ini ya. Saya mau panggil Grace Hillary Chen. Grace Hillary Chen, silakan Grace. Mana ini Grace Hillary Chen? Ya. Beberapa contoh pantai di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pantai yang mempesona. Dari sekian banyak pantai di Indonesia, berikut ini adalah beberapa contoh pantai dengan segala keindahannya. Pantai apa ini? Pantai Kuta Bali. Oke, Pantai Kuta Bali. Thank you ya Grace. Dibaca oleh temannya Gese. Gese Purba. Silakan Gese dibaca dulu. Pantai Kuta Bali. Gese, saya remove ya Gese. Nggak ada jawabannya Gese. Kamu nggak duduk di depan kamera ya. Gese. Karena dipanggil dari tadi nggak muncul-muncul ya Gese. Speakernya aktifkan dulu Gese. Speakernya Gese. Silakan baca Gese. Ya. Mikrofonnya Gese. Kamu dengar Miss kan Gese? Aktifkan. Ya. Silakan dibaca. Pantai Kuta Bali. Pantai
Kuta Bali. Dulunya pantai Kuta dikenal sebagai lokasi pelabuhan dagang di mana para pedagang lokal menjual barang-barangnya kepada para saudagar dari mancanegara. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga menarik perhatian banyak turis baik di domestik maupun mancanegara dan datang ke tempat ini untuk berlibur. Lanjut, yang kedua. Pantai Sawarna, Banten. Pantai Sawarna berada di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki keindahan alam yang sangat mempesona serta keberadaan pegunungan dan gua eksotis di sekitarnya yang bisa membuat para turis penasaran. Ketiga. Pantai Wayak Raja, Ampat, Papua. Oke, lanjut. Pantai Wayak merupakan salah satu pantai yang terdapat di Raja Ampat, Papua Barat. Pantai ini sangat landai dengan air yang tenang sehingga sangat nyaman untuk dikunjungi siapa saja. Selanjutnya yang keempat. Pantai Ora, Maluku. Pantai Ora berlokasi di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Pantai ini sangat terkenal hingga mancanegara karena pesona keindahan alam dan suasananya yang romantis. Selanjutnya Pantai Gili Trawangan, Lombok. Pantai Gili Trawangan berada di Kepulauan Gili yang terdapat di bagian barat laut Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gili Trawangan sering dijadikan sebagai tujuan wisata bagi mereka yang menyukai aktivitas snorkeling karena memang keindahan bawah lautnya sangat mengagumkan. Iya, inilah dia terakhir ya, Pantai Gili Trawangan. Terima kasih, Geser. Fokus dulu ya, Geser. Baik. Selanjutnya adalah hutan bakau. Tadi katanya pantai banyak ditumbuhi tanaman bakau dan kelapa. Nah, ini adalah gambar dari hutan bakau. Ini gambarnya, yaitu akarnya akar nafas. Nah, hutan bakau ini adalah salah satu jenis hutan yang berisi beberapa jenis kelompok tumbuhan dengan media tanah seperti rawa dan perairan payau. Ya. Kita lanjut. Bakau biasanya juga banyak ditemukan di kawasan perairan yang berbatasan dengan daratan dengan garis pantai, khususnya yang banyak terpengaruh oleh proses alami air laut. Air laut biasanya akan sering pasang dan surut sesuai dengan pergerakan angin laut. Nah, ini penampakan dari tumbuhan bakau. Akarnya adalah akar nafas, ya. Lanjut. Bakau akan melindungi tanah
Ya, bakau akan melindungi tanah di sekitar garis pantai. Sudah? Supaya tidak terbawa oleh air laut. Nah, ya. Jadi hutan bakau banyak tumbuh di sekitar daratan yang bersifat lembek atau tanah endapan yang berasal dari proses air laut. Bahkan banyak jenis hutan bakau yang terdiri dari media rawa atau lumpur. Di akarnya bisa menahan air ya supaya tidak masuk ke daratan. Tujuannya itu, ya. Akar dari tanaman bakau. Apa sih manfaat hutan bakau itu? Ya, banyak sekali sudah tanaman bakau yang ada di Indonesia. Ini penting sekali bagi orang yang tinggal di pesisir atau pantai. Apa manfaatnya? Jadi saya akan kembali ya, dengarkan, disimak. Ya, manfaatnya adalah melindungi dari bencana alam. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Oke, ini saya panggil siswanya untuk baca manfaatnya adalah, coba Princesa silakan baca kembali manfaat hutan bakau. Princesa. Ya. Yes, Miss. Manfaat hutan bakau. Ya, manfaatnya adalah melindungi Bencana alam. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. selanjutnya. Pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan Terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. ya untuk menahan air laut, misalnya kena bencana, misalnya tsunami atau badai, supaya nggak langsung ke daratan. Itulah gunanya manfaat tanaman bakau ya, mencegah terjadinya bencana alam yaitu tsunami dan badai. Oke, kita lanjut ke halaman 32. Ada kuis loh. Kuis halaman 32. Semua siswa membuka halaman 32. Kuisnya seperti ini ya. Tolong kamu cari ya untuk jalan ke arah pantai ya. Tandai jalan yang menuju ke pantai.